Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya sampai hari kiamat. Baik jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian rutin di malam Sabtu. Masih membahas kitab Durusul Muhimmah li'ammatil ummah dengan syarah Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa hal yang membuat kita takut terhadap kesyirikan. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan syirik. Namun pada malam hari ini kita akan membahas secara khusus tentang bahaya syirik besar atau syirik akbar. Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan asyirkul akbaru yujibu hubutal amal. Syirik akbar menyebabkan gugurnya amalan. Jadi ini bahaya syirik akbar yang pertama, yaitu bahwa syirik akbar atau syirik besar itu bisa menggugurkan atau menghapus amalan. Ai butlanul amali kullihi. Maksudnya yaitu bisa membatalkan seluruh amalan. Jadi bukan hanya 1-2 amalan saja, tapi seluruh amalan kalau tercampuri oleh syirik akbar maka akan terhapus. Hal itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada para nabi sebelummu apa yang diwahyukan kepada mereka, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik atau jika engkau menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka akan berguguranlah amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan kelak pasti engkau akan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian Allah berfirman, balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Karena itu sembahlah Allah dan jadilah orang-orang yang bersyukur. Setelah membawakan ayat ini, Abdul Razak menjelaskan, fasyirku muhbitun lil a'mali kulliha. Syirik itu bisa membatalkan amalan seluruhnya. Maksudnya syirik akbar, ya syirik besar. Wa hadha amrun awhallahu bihi ila nabiyhi alaihi salatu wassalam. Hal ini merupakan perkara yang diwahyukan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kabar dari langit yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Rasulullah, kemudian disampaikan kepada kita olehnya adalah apa? Bahwa amalan itu bisa terhapus seluruhnya diakibatkan syirik besar. Gitu ya. Dan wahyu ini bukan hanya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan wa auha bihi ila jami'in nabiyyin min qablihi. Bahkan wahyu ini, yaitu bahwa syirik menghapus seluruh amalan, itu diwahyukan kepada seluruh nabi sebelum beliau.
Artinya apa? Ini merupakan pakem, inti ajaran Islam dari Nabi yang pertama sampai akhir. Intinya tadi bahwa apa? Syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Ya. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 88, Allah Ta'ala berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku, kalaulah mereka berbuat syirik. Mereka di sini adalah para nabi. Nah, karena sebelum Allah menyebutkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama beberapa nabi dan rasul. Gitu ya. Jadi seandainya para nabi, para rasul itu berbuat syirik, apa akibatnya? La habita anhum ma kanu ya'malun. Maka akan terhapuslah dari mereka apa yang telah mereka lakukan atau apa yang telah mereka amalkan. Bayangkan, para nabi dan rasul saja diancam dengan ancaman ini. Artinya kalau mereka berbuat syirik akbar, maka amalan mereka, amalan para nabi itu apa diantaranya? Tentu kesolehan, ibadah, dan dakwah. Ya, mengajak manusia untuk bertauhid, beribadah kepada Allah. Kalau mereka berbuat syirik, semuanya itu akan gugur, tidak ada nilainya. Apalagi kita, gitu ya. Kemudian Syekh Abdul Razak menjelaskan, وَذَلِكَ أَنَّ الشِّرْكَ الْأَكْبَرِ إِذَا خَالَطَ الْعَمَلَ قَلَّ الْعَمَلُ أَوْ كَثُرَ بَطَلَ أَجْمَعُهُ وَفَسَدَ كُلُّهُ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ شَيْءٌ. Hal itu karena syirik akbar atau syirik besar, jika tercampur pada satu amalan, baik amalan itu banyak atau sedikit, maka semua amalannya akan batal. Semua perbuatannya atau amal baiknya akan rusak. Kemudian apa? Tidak ada yang diterima sedikit pun darinya. Itu ya. Ibarat kalau kata orang Sunda, capek gawe teka pake. Sudah capek-capek beramal, tapi semuanya rusak. Semuanya gugur karena akibat syirik akbar tadi. Wa hadza yustafadu min babil i'tibar bin nadhari fil umuril mufsidah. Hal ini bisa kita ambil pelajaran dari sisi apa? Dari sisi hal-hal yang bisa merusak sesuatu. Seperti pepatah mengatakan, karena nila setitik rusak susu sebelanga, ya. Atau katakanlah aya angeun sapanci, tapi gara-gara aya tai tikus misalkan ya, kotoran tikus, semuanya nggak akan kemakan. Padahal hanya setitik sedikit. Nah, syirik pun seperti itu. Gitu ya. Kalau syirik akbar, meskipun dia hanya sedikit, tapi bisa menggugurkan semua amalan. Gitu ya, seperti itu. Wa hadza babun tajidu katsiran minan nasi yatafaqqahu fihi. Bab ini banyak dipahami oleh orang. Wa yanzuru fi tarattubil fasadi 'ala ittisali ba'dil asya' bi ba'din. Dan bisa dilihat dari rusaknya sesuatu karena tercampuri oleh unsur lain yang bisa merusaknya. Kaifa yasril fasadu fil jami'? Bagaimana unsur ini bisa merusak keseluruhan? Ya seperti tadi, ya. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga, gitu ya. Bal hunaka ulumun qa'imatun ala mura'ati hadzal janib fi hifdzil at'imati wal aghdiyah. Bahkan ada ilmu yang menjelaskan hal ini, yaitu ilmu barangkali ilmu tentang gizi, ya. Bagaimana makanan itu dijaga, jangan sampai terkontaminasi sebuah unsur sedikit atau banyak. Karena jika unsur ini mencampuri makanan, maka makanan itu akan rusak. Sama seperti misalkan Pak Ahmad yang pegiat tanaman sayuran, ya, buah-buahan. Kalau ada buah yang busuk satu saja, kan akan menyebar kebusukan ini. Itu ya, maka harus dihilangkan. Nah, begitu juga syirik. Kalau syirik ada dalam seseorang, maka ini bisa merusak semua amalannya. Itu ya, seperti itu. Wa kaifa annahu law wudi'a kadza taknya. Wa tu'malul ihtiyatatul kafiyatu hifdhan lit-ta'ami wa man'an lil fasad. Sehingga apa? Karena diketahui bahwa kalau ada misalkan ada buah yang busuk,
di satu keranjang, maka apa? Dilakukanlah secara hati-hati, dibuang yang rusak ini. Untuk apa? Untuk menjaga makanan yang lain, untuk menjaga buah yang lain agar tidak terkontaminasi. Gitu ya. Wa ayyu fasadin wa ifsadin asyaddu minasyirik. Jika demikian, apalagi yang lebih bisa merusak selain syirik. Ya, syirik besar ini lebih bisa merusak daripada hal-hal yang tadi disebutkan. Gitu ya. Kalau tadi ibaratkan misalkan kalau buah itu hanya merusak katakanlah satu keranjang, atau kalau kemakan pun mungkin hanya sakit perut, kalau misalkan nggak sampai meninggal itu ya. Tapi kalau syirik itu mencampuri satu amalan atau seseorang, itu akan merusak dunia dan akhiratnya. Itu ya, seperti itu. Idh huwa yufsidul amala kullahu, karena syirik itu merusak seluruh amalan. Wa yufsidu dunyal mar'i wa akhiratahu, dan juga merusak dunia seseorang sekaligus akhiratnya. Jadi rugi dunia akhirat. Wal iyadzu billah. Fi khusranin mubin, dan juga dia berada dalam kerugian yang nyata. Nah, wa in kanat hunaka salawatun aw siyamun aw sadaqatun lam tuqbal li fasadihi bidukhuli syirki 'alal amal. Meskipun dia rajin salat, meskipun dia sering berpuasa, meskipun dia gemar bersedekah, semuanya tidak diterima. Kenapa? Karena amalannya rusak. Karena apa? Terkontaminasi oleh syirik dalam amalan tersebut. Wal'iyadzubillah. Itu ya, seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrik yang memakmurkan Masjidil Haram. Dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Ini tentang orang-orang munafik. "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi diterimanya nafkah mereka atau infak mereka, itu orang-orang munafik. Kenapa? Illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Sesoleh-solehnya orang musyrik, sesoleh-solehnya orang yang kedukun, ya, melakukan praktek sihir atau menyembelih untuk selain Allah, untuk tempat-tempat keramat, sesoleh apapun, serajin apapun dia beribadah, semuanya sia-sia. Itu ya, seperti itu. Sasomeah-someah nage tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 5 Allah taala juga menegaskan, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang kufur dengan iman, dengan keimanan, maka amalannya terhapus dan di akhirat ia akan menjadi orang-orang yang merugi. Gitu ya. Di dunia amalannya sia-sia, di akhirat rugi karena masuk neraka. Wal'iyadzu billah. Jadi ini bahaya syirik besar yang pertama. Itu apa? Bahwa syirik bisa menggugurkan seluruh amalan. Gitu ya. Ini kenapa kita ulang-ulang? Karena agar kita tidak terjerumus. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian bahaya yang kedua. Syekh bin Baz mengatakan, wal khuludu finnar liman mata alaihi. Dan kekal di neraka bagi orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik akbar dan belum bertobat. Gitu ya. Seperti itu. Jadi bahaya yang kedua, syirik akbar menyebabkan kekal di neraka. Gitu ya. Kenapa kita sebutkan kata kekal? Karena ada manusia yang masuk neraka tapi tidak kekal. Seperti siapa? Para pelaku dosa besar dari kalangan orang-orang yang beriman, namun dia belum sempat bertobat ketika hidup. Gitu ya. Ai man mata ala syirki laisa lahu yaumal qiyamati illa an-nar mukhalladan fiha abadal abad. Maksudnya orang yang meninggal dalam keadaan melakukan syirik akbar, syirik besar, maka di hari kiamat yang ia dapatkan hanya neraka selama-lamanya. Itu ya. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrik yang memakmurkan Masjidil Haram.
surah At-Taubah ayat 17, maka lil musyrikin ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufur. Ya, tidak layak bagi orang-orang musyrik itu untuk memakmurkan masjid-masjid Allah sedangkan mereka menyaksikan atas diri mereka dengan kekufuran. Artinya mereka sendiri paham bahwa mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Wal halu annahum syahidina ala anfusihim bil kufri bi iqamatihim ala ibadatil asnam wat tawajjuhi bil ibadatil authan. Artinya apa? Tidak layak bagi orang-orang musyrik itu yang dulu menguasai Mekah, yang menguasai Masjidil Haram untuk memakmurkan Masjidil Haram. Mengapa? Karena mereka menyaksikan atas diri mereka sendiri bahwa mereka kufur, yaitu apa? Dengan menyembah berhala. Ya, menyembah berhala, bahkan apa? Meletakkan banyak sekali berhala di sekeliling Ka'bah. Jadi dalam Masjidil Haram. Dalam sirah disebutkan sampai 360 berhala itu diletakkan di sekitar masjid, di dalam Masjidil Haram, di sekitar Ka'bah. Gitu ya. Enggak layak bagi mereka untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sambungan kalimat berikutnya, ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Itu mereka itulah orang-orang yang gugur amalannya dan di neraka mereka kekal. Itu ya. Jadi orang-orang musyrik tidak layak untuk memakmurkan Masjidil Haram. Kenapa? Karena mereka amalannya sia-sia dan nanti di akhirat akan masuk neraka dengan kekal. Itu ya. Ay abadal abad la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffaf anhum min adzabiha. Ya, mereka dimasukkan ke dalam neraka, kekal di dalamnya, mereka terus disiksa namun tidak mati-mati, juga tidak diringankan azabnya. Wal a'yadu billah. Gitu ya. Baik. Kemudian di sini Syekh bin Baz mengatakan wa anna man mata alaihi, dan bahwa yang mati dalam keadaan melakukan syirik akbar falan yughfar lahu, tidak akan diampuni, wal jannatu alaihi haramun, dia tidak akan diampuni dan juga dia haram masuk ke dalam surga. Sebenarnya kalau kita sebutkan kalimat yang pertama tadi, bahaya yang kedua ya, dia akan masuk neraka selama-lamanya, sudah cukup sebenarnya. Namun untuk penegasan disebutkanlah bahaya syirik yang ketiga, yaitu apa? Dosanya tidak akan diampuni. Kemudian yang keempat, dia tidak akan masuk surga atau surga haram untuknya. Gitu ya. Untuk apa? Untuk penekanan betapa bahayanya syirik akbar. Itu ya. Sebagaimana yang sering kita ulang-ulang, yaitu surah An-Nisa ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapapun yang dia kehendaki. Artinya apa? Kalau seseorang yang masih beragama Islam, masih beriman, dia melakukan berbagai macam dosa besar selain syirik, misalkan berzina, membunuh, minum khamar, berjudi, makan harta riba, dan dosa yang lainnya selain syirik akbar, dan dia belum sempat bertobat, masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, seperti itu. Baik. Nah, maksud ayat surah An-Nisa ayat 48 tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu apa? Fi haqqi man mata ala dzalik. Itu bagi orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik akbar dan dia belum sempat bertobat. Itu ya. Jadi misalkan dia menyembelih untuk selain Allah, ya, menyembelih untuk kuburan, tempat keramat, ya, ataupun pergi ke dukun dan sebagainya, ya, dan dia belum sempat bertobat. Itu ya maksud ayat tadi. Nah, adapun yang bertobat, ya, orang yang melakukan syirik akbar kemudian sebelum meninggal dunia dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dosanya diampuni.
Itu ya, kalau dia masih hidup. Baik. Kemudian, wala ta'arudha baina hadhihi al-ayati wa baina qaulillahi subhanahu wa ta'ala fi surati Az-Zumar. Ayat ini tidak bertentangan dengan ayat lainnya. Dengan surah Az-Zumar ayat 53. Jadi surah An-Nisa ayat 48 tidak bertentangan dengan surah Az-Zumar ayat 53. Surah Az-Zumar ini adalah ayat yang berbunyi Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas atas diri mereka, yaitu dengan melakukan dosa dan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Ya. Lianna qawlahu innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an hadza fi haqqi man taba. Jadi ayat yang berbunyi innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, yaitu siapa? Bagi orang yang bertobat, termasuk tobat dari dosa syirik. Gitu ya, seperti itu. Bidalil qawlihi la taqnatu, yaitu karena firman Allah sebelumnya la taqnatu, janganlah kalian berputus asa. Itu Bu, maksudnya kalau kalian tidak putus asa maka bertobat. Jadi tidak putus asanya seseorang dari dosa itu ditunjukkan dengan apa? Dengan bertobat. Gitu ya, seperti itu. Faman taba taballahu alaihi minasyirki aw ghairihi. Maka barang siapa yang bertobat kepada Allah dari syirik atau dosa yang lainnya, maka Allah akan menerima tobatnya. Selama apa? Selama dia masih hidup. Nah, itu ya. Makanya tadi ditekankan, jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik itu kalau dia mati dalam keadaan belum bertobat. Itu ya. Wa qawlu fi ayat Nisa. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 48 tadi, yaitu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi yang Dia kehendaki. Itu apa? Hadza fi haqqi man mata 'ala syirki. Ini bagi yang mati dalam keadaan melakukan syirik tersebut. Faman mata 'ala syirki la matma'a lahu itlaqan fi maghfiratillah. Maka barang siapa yang mati di atas kesyirikan, syirik akbar, maka sama sekali dia tidak ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, ini menunjukkan betapa sayangnya para dai, para ustadz yang mengajak kepada tauhid dan melarang kepada dari syirik. Kenapa? Karena mereka memprioritaskan hal yang bisa menyelamatkan orang minimalnya dari neraka. Itu ya. Makanya harus menjadi skala prioritas. Itu ya. Agar orang itu minimal katakanlah dia jahil terhadap hal-hal yang lain, tapi minimalnya masalah fundamental Islam ini paham. Itu ya, seperti itu. Itu kenapa kita sering mengulang-ulang masalah tauhid dan syirik. Itu ya. Baik. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa surga diharamkan bagi orang yang berbuat syirik adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 72. Surah Al-Maidah ayat 72 yang berbunyi innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka pertama faqad harramallahu alaihi al-jannah, Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong baginya ya, dan tidak ada penolong pun atau seorang penolong pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Siapa yang berbuat zalim di sini? Yaitu orang-orang musyrik, gitu ya. Syekh Abdul Razak menjelaskan, malil musyrikina alladzina matu ala syirki billahi min ansar. Orang-orang musyrik yang mati dalam keadaan berbuat syirik akbar itu tidak akan ditolong oleh Allah. Ya, tidak akan ada yang menolong mereka dan menjaga mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala.
Karena kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 13, "Innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, karena kezaliman itu kan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, ibadah itu harusnya dipersembahkan kepada Allah, ini malah dipersembahkan kepada selain Allah. Gitu ya. Juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 254, "Wal kafiruna humuz zalimun." Orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu adalah orang-orang yang zalim. Baik. Jadi itulah beberapa bahaya syirik akbar yang disebutkan dalam buku ini. Ya, tadi yang pertama, syirik akbar bisa menggugurkan seluruh amalan. Yang kedua, syirik akbar menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Yang ketiga, syirik akbar menyebabkan orang haram masuk surga. Kemudian yang yang keempat ya, dan orang yang berbuat syirik akbar tidak akan diampuni kalau dia mati dalam keadaan melakukan syirik akbar. Itu hukuman mereka di mana? Di akhirat. Ya. Kalau di dunia banyak konsekuensinya orang murtadnya, orang yang berbuat syirik. Pertama, diantaranya kalau dia sudah menikah dan pasangannya ini muslim, maka otomatis cerai. Ya, otomatis cerai. Kemudian kalau dia punya harta, maka dia tidak berhak untuk mewariskan hartanya. Atau kalau dia menjadi ahli waris, dia tidak berhak mendapatkan warisan. Gitu ya. Kemudian kalau dia mati, dia tidak boleh diperlakukan seperti jenazah muslim. Tidak dimandikan, tidak disolati, tidak dikafani, dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Gitu ya, seperti itu. Jadi di dunia pun diperlakukan seperti itu. Gitu ya. Itu bahaya syirik akbar. Gitu ya. Yang menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah. Gitu ya. Kemudian menyembelih untuk selain Allah dan sebagainya. Baik. Kemudian setelah membawakan penjelasan tentang bahaya syirik akbar, Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan beberapa contoh syirik akbar yang banyak terjadi di masyarakat. Beliau mengatakan, "Wa min anwa'ihi du'aul amwati wal asnam." Di antara bentuk syirik akbar contohnya yang pertama adalah du'aul amwati wal asnam. Berdoa kepada orang yang sudah mati dan kepada berhala. Ya, berhala dengan berbagai macam bentuknya. Baik berupa pohon, berupa kuburan, berupa batu, ya, berupa sapi, ataupun berhala-berhala yang lainnya. Ya, dewa, dewi dan sebagainya. Termasuk. Ya. Mengapa berdoa kepada orang yang sudah meninggal atau berdoa kepada berhala itu termasuk syirik akbar? Kata Abdul Razak, li'anna du'a ibadah. Karena doa itu adalah ibadah. Bal huwa a'zamul ibadati wa ahamwa. Bahkan doa itu adalah ibadah yang paling penting ya, dan paling agung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah kata Nabi SAW. Itu ya. Justru inti dari ibadah itu adalah doa. Ya, itu disebut du'aul ibadah. Jadi sholat itu sejatinya adalah doa. Doa apa? Doa ibadah. Sedekah itu adalah doa. Doaul ibadah. Gitu ya. Sedangkan yang kedua disebut dengan du'aul mas'alah. Doa yang biasa kita panjatkan kepada Allah. Minta sesuatu kepada Allah itu disebut dengan du'aul mas'alah. Gitu ya. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60 tentang doa ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan perkenankan doamu. Nah, jadi di sini terlihat doa itu ibadah. Kenapa? Diperintahkan oleh Allah. Allah menyuruh kita untuk berdoa kepadanya. Gitu ya. Bukan kepada selainnya. Itu ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan tidak mau berdoa kepadaku atau tidak mau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin.
kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina, sangat hina. Gitu ya, seperti itu. Fasammal mustakbira an du'aihi mustakbiran an ibadatihi. Maka kata Syekh Abdul Razak, Allah Subhanahu wa taala menamai orang yang enggan, orang yang sombong tidak mau berdoa kepada Allah sama dengan apa? Sama dengan sombong tidak mau beribadah kepada Allah. Mengapa? Faddu'a'u ibadatun bal a'zamuha. Karena doa itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang paling agung. Faman da'a ghairallah, barang siapa berdoa kepada selain Allah, wa talabal madda wal 'auna min ghairihi, meminta bantuan dan pertolongan kepada selain Allah, wa laja'a li ghairillah, dan berlindung kepada selain Allah ketika ketika sulit, ya. Misalkan dia punya banyak hutang, bukannya dia berdoa kepada Allah, dia malah datang ke dukun. Ya. Seperti itu. Wastaghatha bi ghairillah, dan beristighatsah kepada selain Allah, maka apa? Faqad waqa'a fi syirkil akbarin naqili minal millah. Maka dia telah terjerumus dalam syirik akbar atau syirik besar yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Itu ya, maka hati-hati ya dengan syirik akbar ini. Kenali macam-macamnya, kenali bentuk-bentuknya agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Itu ya. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in. Dan ketahuilah bahwa seandainya seluruh umat berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu dengan suatu hal, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Maka mereka tidak akan mampu mendatangkan manfaat untukmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita ingin meminta sesuatu dengan doa, maka minta dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, wa immatud dhalalul ladzina khafahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Para penyeru kesesatan, dai-dai sesat, ustad-ustad sesat yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW menyesatkan umatnya, la yazaluna ilal an yahuthuna an-nasa ala du'ail amwat wal istighatsati bihim wal istinjadi bihim. Sampai sekarang masih terus-terusan mengajak orang-orang untuk berdoa kepada mayit, untuk berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, untuk meminta atau istighatsah kepada mereka, untuk meminta bantuan kepada mereka. Buktinya apa? Masih maraknya wisata religi seperti itu. Dan itu sangat menjanjikan. Ya. Mendatangkan cuan yang banyak. Ya, komoditi syirik. Komoditi wisata yang atas nama wisata religi atau wisata rohani. Itu ya, padahal itu syirik. Gitu ya. Mengajak manusia untuk berdoa kepada selain Allah. Wa yaquluna lahum, dan berkata kepada mereka, untuk menghiasi, ini trik setan ya, agar manusia terjerumus dalam dosa, di antara syirik. Apa? Wa yaquluna lahum hadza yusamma tawassulan wa yusamma syafa'atan. Agar mereka tidak ditinggalkan oleh manusia, amalan mereka atau syirik tersebut mereka namakan dengan tawasul. Ya, mereka namakan dengan syafaat. Ya, jadi mereka mengajak manusia katanya untuk tawasul kepada orang-orang soleh, gitu ya, untuk meminta syafaat kepada orang-orang soleh, gitu ya. Wa yuwarritunal awam tarwitan azima. Mereka pun apa? Melibatkan orang-orang awam dalam hal itu, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu Syekh Abdul Razak bercerita. Sudah adzan belum? Sudah ya? Berapa menit lagi? Ya. Jadi 1 menit lagi ya, sebentar.
Hatta inna ahdal awam marratan sami'tuhu yad'u ghairallah. Sampai suatu ketika seorang awam, saya yaitu Syekh Abdul Razak, pernah mendengar orang awam ini yad'u ghairallah, berdoa kepada selain Allah. Fanasahtuhu, lalu aku menasihatinya. Wa akhadtu aqra alaihi ayat fi anna ad-du'a ibadatun la yajuzu an yusrafa li ghairillah. Lalu saya bacakan beberapa ayat kepada orang awam ini bahwa doa kepada orang yang sudah mati, doa itu adalah ibadah, maka tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh mempersembahkan doa kepada selain Allah. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh ayat tentang hal itu. Baik, kita lanjutkan setelah adzan Isya insyaallah. Enggak. Baik, kita lanjutkan. Nah, Syekh Abdul Razak bercerita bahwa suatu ketika beliau mendengar seorang awam berdoa kepada selain Allah. Lalu Syekh Abdul Razak menasihatinya dan membacakan beberapa ayat yang menjelaskan bahwa doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Di antara ayat yang beliau bacakan adalah surah Al-Ahqaf ayat 5. Surah Al-Ahqaf ayat 5 Allah berfirman, "Wa man adhallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu sesuatu yang tidak bisa mengabulkan doanya, ya, sampai hari kiamat. Jadi apapun yang disembah selain Allah itu, jika seseorang berdoa kepadanya, tidak bisa mengijabah doanya sampai hari kiamat. Selain itu, wahum an du'aihim ghafilun, dan juga
yang disembah selain Allah itu lalai terhadap doa mereka, tidak akan mendengarnya. Ya, kalaupun mendengarnya tidak akan bisa mengijabahnya. Itu ya. Sebagaimana ayat yang lainnya. Itu ya, yaitu surah Fatir ayat 13 sampai 14. Nah, perhatikan ayat ini baik-baik. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Dan apa yang kalian sembah, ya, dan orang-orang yang kalian berdoa kepadanya atau selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, tidak memiliki kulit ari pun, ya. Jadi artinya apa? Mereka sama sekali tidak bisa membuat kulit ari. Kulit ari itu adalah kalau misalkan punya kecambah, ya, itu kulit yang paling tipisnya itu ya. Atau di sayuran-sayuran itu biji-bijian, ya, itu kulit ari. Ya, kalau qitmir itu maksudnya. Itu mereka tidak bisa membuat itu yang disembah selain Allah. Kemudian Allah menyebutkan kelemahan mereka, kelemahan sesembahan selain Allah. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Satu. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun mereka bisa mendengar doa kalian, mereka tidak akan bisa mengijabah doa kalian. Itu ya. Nah, menunjukkan betapa lemahnya sesembahan selain Allah. Ya, tidak bisa menjawab doa. Itu ya. Terus bagaimana? Bahkan di akhirat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat, ya, mereka akan kufur dengan sekutu-sekutu mereka. Gitu ya, dengan sekutu-sekutu kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada seorang pun yang bisa memberitahumu seperti khabir, Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti. Gitu ya. Kemudian ayat yang lainnya, surah Al-Isra ayat 56. Allah berfirman, "Qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, berdoalah kepada orang-orang atau kepada sesembahan yang kalian sangka selain Allah, yang kalian klaim selain Allah, fala yamlikuna kashfadh dhurri ankum. Mereka sama sekali tidak bisa menyingkap madarat dari kalian, wala tahwila, dan juga tidak bisa mengubahnya. Artinya kalau seseorang ditimpa sakit, kemudian yang sakit ini pergi ke dukun, pergi ke tempat keramat untuk bisa disembuhkan, nggak akan bisa, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyembuhkan. Itu ya. Kemudian ayat yang lainnya, surah 22. Surah Saba ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, "Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka, itu orang-orang musyrik, berdoalah kepada sesembahan selain Allah yang kalian klaim. Kemudian Allah menyebutkan kelemahannya, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka sama sekali tidak memiliki satu biji dzarrah pun, satu biji sawi pun di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Mereka juga tidak punya sekutu di langit dan bumi. Wa ma lahum minhum min dhahir. Mereka juga tidak punya penolong. Nah itu ya. Jadi ayat-ayat tersebut menyebutkan bahwa doa itu hanya boleh kepada Allah. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah, kepada sesembahan selain Allah, karena sesembahan selain Allah memiliki berbagai macam kelemahan. Tadi disebutkan mereka tidak bisa menjawab doa. Kalaupun mereka bisa mendengar doa, mereka tidak akan bisa mengijabahnya. Gitu ya, tidak bisa mendengar doa, tidak bisa mengijabah doa. Kemudian mereka tidak mampu untuk menghilangkan madarat. Juga mereka tidak memiliki barang sekulit ari pun. Mereka juga tidak memiliki barang sebesar biji dzarrah pun, dan mereka pun tidak memiliki sekutu juga penolong. Itu betapa lemahnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Abdul Razak, setelah membacakan ayat tadi kepada orang awam, ya, ini pentingnya kita
perhatian terhadap masyarakat kita, bahwa di tengah-tengah kita pun banyak orang yang seperti ini, yaitu yang nggak paham dengan tauhid dan syirik, ya, sesuatu yang fundamental. Wa aqra'u alai ahadits fi hadzal bab. Aku pun sering membacakan ayat, kata Abdul Razak, membacakan beberapa hadis tentang hal ini. Tsumma lamma tahaitu wa fahimal amra jayidan. Kemudian setelah aku selesai memberi nasihat kepadanya, dia pun paham dengan baik, lalu jelaslah wattadhalahu, dan jelas perkaranya kepada dia. Dia berkata kepada Abdul Razak, ana min baladi kadza wa kadza, samma li baladahu ma ahadun qala li hadzal kalam. Aku datang dari negara ini dan itu, dari negara anu. Dia sebutkan negaranya, tapi di sini tidak disebutkan. Tidak ada seorang pun yang menjelaskan tentang hal ini kepadaku. Artinya banyak sekali orang awam di sekitar kita. Gitu ya. Ya, perkara syirik tauhid ini banyak yang enggak tahu. Gitu ya, seperti itu. Ai annal ulama kanu yaquluna lahu. Maksudnya, ya, karena dia tidak tahu itu sebabnya apa? Karena ulama yang ada di negerinya itu menyebutkan bahwa doa kepada mayit, doa istighatsah kepada tempat-tempat keramat, makam-makam wali, itu disebut tawassul. Ya, jadi ada syubhat di kepala mereka. Ya, dianggapnya itu kebaikan. Ya, wa asy'aruhu anna hadzal madda li yadaini wa du'a li ghairillah minal anbiya awil awliya aw ghairi dzalik innama huwa tawassul. Jadi dia merasa, ya, karena penjelasan ustadz di kampungnya, kiai di kampungnya, atau ulama di negerinya, ya, mengesankan kepada orang awam ini bahwa mengangkat tangan kepada kuburan, ya, memohon kepada mereka, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh, para wali, itu dan sebagainya, mereka namakan tawassul. Makanya mereka nggak kenal ini disebut syirik. Itu ya. Walam yusmi'uhu ayatit tauhid wa ayati ikhlasid du'a lillah. Dan mereka pun, para kiai, para ustadz atau para ulama ini tidak membacakan kepada mereka ayat-ayat tentang tauhid. Ayat tentang wajibnya mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Gitu ya. Fahadha mimma yubayyinu lana ma sabaqa khutarata a'immatad dhalal 'alan nas. Ini yang yang sebagaimana kita jelaskan ya sebelumnya, betapa bahayanya para ulama, para kiai, para ustadz yang mengajak kepada kesesatan. Itu ya, karena dia bisa menyesatkan umat. Jadi itu ya. Ini contoh yang pertama, berdoa kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, yaitu istighatsah kepada selain Allah. Apa itu istighatsah? Istighatsah itu adalah talabul ghauthi wal istighatsah takunu fi syada'id wal qurubat wal amrad. Istighatsah artinya meminta tolong atau meminta bantuan di saat sulit. Jadi bedanya dengan doa, kalau doa lebih umum, kalau istighatsah itu meminta bantuan di saat sulit. Misalkan seseorang kepepet, ya, kemudian datang ke kuburan meminta sesuatu darinya, nah itu disebut istighatsah kepada selain Allah. Itu ya. Wa katsirun minal awam idza ishtadda bihil marad aw ishtaddat bihil hajatu wal faqr aw nazalat bihi musibatun aw nahu dzalik dhahaba ila ahadil qubur wa laja'a ilaihi wa baka 'indahu wa khada'a wa khasha'a wa alaha alaihi fi qada'i hajati. Ini perhatikan ini ya. Banyak dari orang awam ketika sakitnya tambah parah atau dia semakin berat kebutuhannya, semakin fakir dia, atau terkena musibah yang sangat berat, kebanyakan dari mereka pergi ke kuburan. Datang kepadanya, nangis di sana, kemudian menunduk, khusyuk, dan berdoa dengan sepenuh hati untuk apa? Untuk dituntaskan kebutuhannya, untuk ditunaikan kebutuhannya. Ini kebanyakan orang awam. Contohnya seperti apa coba? Masih ingat mungkin Bapak Ibu Ponari ya? Ponari? Masih ingat Ponari tahun berapa itu? Tuh, saking banyak sekali orang awam yang butuh kesembuhan, ya, akhirnya apa? Terjerumus dalam hal-hal seperti ini, gitu ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Amman yujibul mudtarra idza da'ah. Ya, siapa yang bisa menjawab orang-orang yang terdesak ketika berdoa, wa yakshifus su'a, dan juga menyingkap keburukan atau musibah, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian pemimpin di muka bumi. A ilahum ma'allah, adakah sesembahan selain Allah bersama Allah? Qalilan ma tadhakkarun, sangat sedikit di antara kalian yang mengingat. Ay ma aqalla tadhakkurahum fima yurshiduhum ilal haqqi wa yahdihim ila siratil mustaqim. Jadi sangat sedikit orang yang memberitahu mereka kepada kebenaran dan menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Ya, bayangkan banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Bahkan di zaman modern seperti ini banyak yang lebih percaya kepada pengobatan alternatif ala dukun, ya, daripada kepada dokter modern. Gitu ya, seperti itu. Itu sangat memprihatinkan. Baik. Kemudian contoh syirik akbar lainnya, sedikit lagi ya. Wan nadru lahum, bernazar kepada selain Allah. Ay taqdimun nuzur wal qarabin, yaitu mempersembahkan nazar dan kurban, yaitu sembelihan kepada mereka. Wadzabhu lahum. Gitu ya. Nazar itu berjanji kepada Allah untuk melakukan sebuah ketaatan. Nah, berarti kalau nazar kepada selain Allah, berjanji kepada selain Allah ingin melakukan satu ketaatan. Misalkan, kalau saya diterima di perusahaan ini, saya akan menyembelih untuk kuburan ini. Nah, itu nazar kepada selain Allah. Ya. Atau misalkan, kalau dagangan saya laku dan saya untung banyak, saya akan berpuasa 3 hari untuk nenek moyang saya. Nah, itu ya. Seperti itu. Ini harus hati-hati. Allah berfirman tentang sembelihan dan ibadah yang lainnya, qul inna salati wa nusuki, katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku dan ibadahku, maksudnya sembelihanku, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dilaknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Inilah kenapa sebabnya menyembelih ini masalah sesuatu yang besar, ya. Menyembelih untuk selain Allah ini syirik akbar. Gitu ya. Kenapa? Karena menyembelih itu setara dengan salat. Dalam beberapa ayat itu disamakan, ya. Seperti kul inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku dan sembelihanku. Kemudian dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kamu untuk Allah, wanhar, dan menyembelihlah. Itu ya. Seperti itu. Maka menyembelih untuk selain Allah ini adalah termasuk syirik akbar. Jadi itu beberapa contoh syirik akbar, yaitu berdoa kepada selain Allah, beristighatsah kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, dan menyembelih untuk selain Allah. Jadi yang disebutkan di sini hanya contoh saja. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Karena risalah ini singkat, jadi hanya disebutkan contoh yang marak saja dilakukan oleh banyak orang di dunia ini, sehingga tidak menyebutkan yang lainnya. Baik, barangkali itu saja penjelasan tentang syirik akbar dan bahayanya, dan juga beberapa contohnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari syirik yang kecil maupun yang besar. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Aqulu qawli hadza subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.